Shalom teman-teman, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Ini akun nggak bisa dipakai untuk naik, teman-teman, belum bisa ngundang teman-teman, jadi cuma dipakai untuk menuhin kewajibannya aja, harus live kan. Thank you teman-teman yang sudah ada di ruangan. Ini cuman untuk uji coba, jadi belum bisa terima tamu teman-temannya. Saya juga tidak live kan di YouTube. Saya sedang tidak enak badan sebenarnya teman-teman, suara saya juga habis. Saya cuman supaya ruangan ini bisa dipakai teman-teman, terima tamu nanti. Jadi saya mau nggak mau harus live kan. Ruangan-ruangan saya yang lain semuanya di ban teman-teman, nggak bisa. Makanya support saya, dukung saya ya, follow aja. Kalau ketemu akunnya Lina Wijaya, di follow aja. Kalau ada pertanyaan primer ya ditulis aja, jadi saya jawabnya lewat baca aja, lewat tulisan aja teman-teman. Ini saya agak mata saya agak masalah dengan listrik, dengan lampu, jadi saya pakai topi caping ini biar cahayanya nggak langsung ke mata saya. Terlalu banyak menangis saya teman-teman, jadi mata saya agak sakit. Bersyukur ya, ini hari keberapa sih, bulan April. Tanggal biru sih, saya ini minus teman-teman, bukannya plus. Tanggal hari apa sih hari ini, hari Kamis ya, tanggal 3 di April ya. Saya mengurangi cahaya ke muka saya, jadi pakai ini teman-teman ya, jadi dia nggak masuk dari sini. Saya nggak kasih materi, tapi kan nggak mungkin saya diam-diam aja pandang-pandangan sama teman-teman. Saya mau kasih materi, suara saya tuh lagi terbatas. Boleh nggak teman-teman kalau ada pertanyaan typing aja, jadi saya jawab. Nah seperti itu aja. Ruangan ini tetap harus live, karena apa? Kalau besok-besok mau dipakai, bisa terima tamu ya, saya harus kerjakan tugas-tugasnya. Salah satunya adalah live teman-teman ya.
Thank you teman-teman yang sudah gabung. Banyak DM masuk ke saya, banyak pertanyaan ke saya. Tapi saya himbau mereka itu hadir ke live saya seperti ini. Jadi ketika saya tanya, itu berlaku untuk banyak orang. Sehingga saya tidak mubazir waktu, ya, tidak mubazir suara. Nah itu maksud saya. Jadi teman-teman yang DM saya, termasuk yang DM minta Alkitab, kalau tidak berbalas dan akunnya sudah tidak ada, jangan suuzon, jangan kecil hati. Silakan di DM ulang ke akun yang masih bisa live seperti ini, yang masih eksis, yang masih bisa ditemukan. Atau kalau tidak, teman-teman itu pergi saja ke channel YouTube saya, Lina Wijaya Official, sambil subscribe, sambil ambil nomor tim ya yang ada di profil pic. Nah, teman-teman bisa mau WhatsApp di situ kalau ada kebutuhannya untuk Alkitab ya, terutama mereka yang ingin belajar tentang Kristus ya, seperti itu teman-teman. Karena banyak sekali yang DM saya tanya, kenapa saya diblokir, kemana saja. Saya nggak blokir, tapi akunnya itu hilang. Akunnya udah di-ban, nggak ada teman-teman ya. Silahkan, makanya silahkan. Saya bego-bego gini aja di depan kamera nih gara-gara si TikTok punya persyaratan harus live 30 menit. Kemarin saya sudah live 1 jam, harus live 3 hari berbeda berturut-turut, nggak ngapa-ngapain ya, kayak gini nih kayak gini nih, nggak apa-apa. Saya mau bacakan ini ya, supaya teman-teman itu mengerti kenapa ada TB1 dan TB2. Nah, ini boleh lah saya bacakan ya buat kita semua ya. Nah, pengantar Alkitab terjemahan baru edisi kedua atau TB2. Nah, dasar firmannya dari Mazmur pasal 107, kok jadi pasar sih? Pasal 107 ayat 2. Ya, bunyinya demikian, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Nah, jadi bersama pemazmur tadi, kita tahu itu adalah tulisan Daud, kita bersyukur atas kasih setia Tuhan yang telah menyertai dan memberkati umatnya dalam kesaksian dan pelayanan di bumi pertiwi, di bumi Nusantara ini ya. Jadi secara khusus ya, kita mensyukuri hadirnya Alkitab terjemahan baru sebagai kitab suci yang diakui dan digunakan oleh umat Kristiani dari berbagai latar belakang gereja dan tradisi. Nah, ini perhatikan teman-teman. Jadi Alkitab terjemahan baru itu selanjutnya disebut dengan Alkitab TB. Terbit yang pertama itu tahun 1974. Nah, tahu. Disusul dengan edisi Katolik pada tahun berikutnya. Jadi 1974, 1975. Perhatikan. Lalu dalam catatan sejarah ternyata Alkitab TB itu adalah terjemahan Oikomenes yang pertama di dunia. Bayangkan. Jadi harusnya kita bangga. Teman-teman yang ada di Jabodetabek, cobalah berkunjung ke pabrik pembuatan Alkitab yang ada di Bogor. Itu adalah pabrik pembuatan Alkitab terbesar di Asia loh teman-teman. Dan karyawannya itu 77% kalau nggak salah itu Islam ya. Non Kristen, semuanya Muslim di sana. Nah, jadi kita kalau mau ketemu toleransi tingkat dewa adanya justru di pabrik pembuatan Alkitab. Jadi kalau mereka itu dikatakan tidak boleh sentuh Alkitab, tidak boleh baca Alkitab, jangan bergaul dengan kafir, justru mereka dari situ dapat mata pencaharian dan menyekolahkan anak-anak. Jadi ada beberapa karyawan di sana yang jelas-jelas Islam, itu saya wawancara, saya tanya, udah kerja di atas 30 tahun, itu anaknya dibiayain sekolah oleh LAI loh. Keren ya, jadi LAI itu luar biasa. Jangan tuduh-tuduh, jangan hina-hina kalau tidak ngerti apa-apa tentang LAI. Pergi berkunjung, tanya apa yang kamu mau tanya, seperti itu ya teman-teman. Jadi kita tuh tidak ada keraguan. Saya bersyukur waktu kunjungan saya ke situ dalam rangka Jurnai ulang tahunnya Lina Wijaya di tahun 2025, saya ada mengundang satu teman muslim ya, Bang Ramdan. Nah, itu dia juga turut menyaksikan, dan dia juga cukup emes ya. Wah, dia
Dia bersyukur dia bisa masuk ke pabrik pembuatan Alkitab, dia bisa berbincang-bincang langsung ya dengan mereka yang ada di sana. Dan ada satu yang menurut dia kagum, kenapa? Karena kertas untuk membuat Alkitab itu kualitasnya di atas kertas untuk membuat Al-Quran apapun. Wah, ini keren ya. Makanya kemarin diceritakan, disampaikan, kalau teman-teman nonton tayangannya sudah ada saya tampilkan di YouTube, itu ada request dari pembuatan Al-Quran untuk boleh nggak menggunakan kertas pembuatan Alkitab untuk biar sama. Boleh, tetapi label Bible papernya tidak boleh dihilangkan. Nah, karena itu merupakan namanya copyright, itu brandnya mereka. Wah, karena ada istilah Bible-nya, maka yang fanatik itu keberatan. Ya, itu urusan mereka keberatan. Yang jelas kualitas kertas untuk membuat Alkitab itu jauh melampaui berapa kali lipatnya di atas kertas pembuatan Al-Quran itu sendiri. Nah, teman-teman, kalau nggak salah saya ada bawa contoh kertasnya. Nah, kertas ini kalau sudah sisa itu tidak digunakan, teman-teman ya. Dan kalau saya tuh penjelasannya ada di YouTube saya, teman-teman ya. Nah, ini kertasnya nih, teman-teman. Ini kertas untuk membuat Alkitab, dan pabrik yang ada di Bogor itu terbesar di Asia. Dan bulan Mei, kabar baiknya, Lembaga Alkitab Indonesia akan menerbitkan launching Alkitab dalam bahasa Arab. Jadi bahasa Arab dan bahasa Indonesia jadi satu. Nah, keren ya teman-teman Alkitab. Dan beberapa negara luar itu pesan Alkitab ternyata di Lembaga Alkitab Indonesia loh. Keren ya, karena itu salah satu pabrik terbesar. Dan ini kertasnya, teman-teman ya. Kertas ini saya sengaja bawa dan diambilkan oleh mereka langsung ya. Jadi kertas ini, teman-teman, kalau kita remuk itu kertas ini tidak ada bekas patahannya, teman-teman. Keren banget. Kertas ini kualitasnya kualitas dunia. Istilahnya apa ya? Ntar saya lihat dulu di fotonya. Ada istilahnya, teman-teman. ISO berapa gitu ya. Ini keren banget kertas ini nih. Nih. Nah, ini pihak teman saudara-saudara muslim kita tuh meminta supaya kertas ini boleh nggak dipakai untuk membuat Al-Quran. Boleh, tapi Bible papernya tidak boleh dihilangkan. Wah, itu akhirnya membuat mereka tersandung. Mereka tidak mampu ya, karena itu memang satu hal yang paten, itu hak paten ya, jadi nggak bisa. Jadi kita bersyukur Alkitab itu tuh mempunyai kertas yang kualitasnya luar biasa ya. Ini makanya LAI keluarin Alkitab enggak 10 tahun, 20 per 50 tahun ya. Bayangkan 1974 ke 2023, 2024 kemarin hampir 50 tahun ya baru keluar lagi ya, bener-bener 50 tahun. Jadi kita bersyukur. Nah, ini kertasnya ini saya bawa dari pabriknya langsung nih, teman-teman. Keren banget ya. Terus kalau ditulis itu, nanti deh saya lanjutkan dulu. Saya nggak tahu teman-teman baca apa, dengerin aja saya ngomong ya, karena ini nggak bisa naik. Kalau ada pertanyaan ditulis saja, nanti saya coba jawabnya. Lalu edisi Katolik itu di tahun 1975. Jadi kita bangga bersyukur bahwa Alkitab terjemahan baru itu adalah terjemahan oikumenis yang pertama di dunia. Buah yang nyata dari kerja sama tim penerjemah Lembaga Alkitab Indonesia dan tim penerjemah Kitab Suci Katolik di bawah naungan Majelis Agung Wali Gereja Indonesia. Jadi kalau teman-teman suka tuduhkan hal-hal yang tidak berdasar, teman-teman tuh harusnya malu. Pergi sana ke pabriknya di Bogor atau yang di museumnya yang di Salemba di Jakarta Pusat. Jadi kalau kamu Kristen, kamu ada di Jabodetabek, kamu bisa liburan ke Ancol, bisa liburan ke Pik, bisa liburan ke Pulau Seribu, bisa liburan ke sono kemari, tapi tidak pergi ke dua tempat ini. Saya sesalkan. Saya sayangkan jadi orang Kristen nggak ngerti asal-usul Alkitabnya. Ya, pergi. Yang dari luar daerah kalau pas lagi mampir Jakarta, mampir Bogor juga pergi, sempatkan. Nggak lama teman-teman, tapi teman-teman bisa melihat karya Allah itu luar biasa melalui orang-orang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah masuk ke dalam tim ya, di dalam tim penerjemah. Di dalam YouTube saya ditayangkan bagaimana rumitnya penerjemahan itu, nggak sekonyong-konyong koder. Bahkan kalau ada yang sedikit meleset itu butuh 6 bulan untuk koreksi revisi. Nggak gampang teman-teman ya.
Pokoknya keren deh, nonton aja, saya sudah tayangin di YouTube saya. Nah, setengah abad telah berlalu, ya berarti 50 tahun dong, sejak Alkitab TB diterbitkan sebagai Alkitab Bahasa Indonesia yang pertama di Indonesia. Nah, itu per 50 tahun. Jadi nggak kata orang, kita mau bentar-bentar revisi, stop fitnah. Makanya kalau tidak tahu lebih baik bertanya ya. Lalu kita bisa melihat ya, sebelumnya itu ada rentang 4 abad. 4 abad itu 400 tahun. Itu tidak sebentar ya. Ada rentang 400 tahun berbagai terjemahan bahasa Melayu beredar di masyarakat. Ya karena dulu waktu itu kesulitan sekali bahasa Indonesia ya. Orang lebih kepada bahasa-bahasa suku, bahasa-bahasa daerah, dan bahasa Melayu itu menjadi dominan. Nah, kita melihat ya. Jadi dalam rentang 400 tahun atau 4 abad, berbagai terjemahan bahasa Melayu beredar dari abad ke abad. Mulai dari Injil Matius saja, pertama diterjemahkan oleh Ryul tahun 1629. Kalau tahun 1600 berarti abad ke-16 ya, seperti itu. Sampai terjemahan Klinkert itu di tahun 1879. Lalu ada Perjanjian Baru terjemahan Bode itu mulai di 1938. Nah, jadi gabungan Perjanjian Lama, terjemahan Klinkert, dan Perjanjian Terjemahan Baru oleh Bode itu juga pernah diterbitkan pada tahun 1958. Itu disebut terjemahan darurat ya. Nah, sementara terjemahan dalam bahasa Indonesia waktu itu sama sekali tidak ada. Tidak ada teman-teman ya. Keterbatasan SDM lah, keterbatasan bahasa lah, bahasa Indonesia sendiri yang belum disempurnakan ejaannya lah. Jadi kendala-kendala itu ternyata tidak ya, tidak memutuskan mata rantai, tidak membuat mundur orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan untuk tetap terus menerjemahkan agar bisa dinikmati atau bisa dipahami oleh warga Indonesia ya, suku-suku. Nah, jadi penerjemahan dan penerbitan Alkitab bermula dari Prakarsa LAI itu sendiri. Lembaga Alkitab Belanda. Jadi teman-teman harus tahu bahwa lembaga Alkitab itu di beberapa negara ada, nggak cuma Indonesia. Ya memang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi Lembaga Alkitab Indonesia. Ada Lembaga Alkitab Prancis, Belanda, Arab, ya, dan seterusnya. Jadi beberapa negara memang memiliki. Kita sekali lagi bersyukur pabrik yang ada di Bogor itu yang terbesar di Asia. Jadi kita mau lihat ya. Jadi ini diprakarsai oleh Lembaga Alkitab Belanda atau Netherlands Bible Genootschap NBG. Itu di awal tahun 1950-an. Untuk apa? Untuk memperlengkapi terjemahannya Bode tadi ya. Kenapa? Karena ya shalom Dina. Karena apa? Karena memang ya keterbatasan itu membuat beberapa orang itu merger. Yang penting Alkitab itu bisa dibaca dalam bahasa Indonesia oleh rakyat Indonesia ketika para misionaris, para penginjil itu ada di Indonesia. Jadi tim yang ditugaskan NBG ya, Netherlands tadi, Lembaga Alkitab Belanda tadi itu ya, ternyata akhirnya mengetahui dan menyadari betapa perkembangan bahasa Indonesia itu cukup pesat. Nih contoh ya, mungkin 5 tahun yang lalu, nggak usah 10 deh, 5 tahun yang lalu teman-teman nggak ngerti istilah flexing, bahasa kata flexing. Tapi bahasa flexing itu sekarang marak sekali. Muncul ya, pamer rupanya, show off. Nah seperti itu. Jadi betapa pesatnya perkembangan bahasa Indonesia di masa awal kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Nah akhirnya disadari pula bahwa terjemahan yang tepat dan konsisten itu tidak mungkin dikerjakan tanpa mengacu kepada teks-teks sumber Alkitab yang asli dalam bahasa Ibrani, Aram, dan Yunani. Nah ini satu tugas yang besar yang harus dipikul dan tidak mudah teman-teman ya. Jadi penemuan dan penelitian naskah-naskah Laut Mati ya, itu Dead Sea Scroll itu ya, yang sejak tahun 1947 itu akhirnya dimanfaatkan juga ketika kita harus menerjemahkan Alkitab untuk memperbarui terjemahan-terjemahan Alkitab terdahulu yang menggunakan bahasa Melayu. Wah, jadi kalau teman-teman kenapa menggunakan Isa? Jangankan Isa dulu teman-teman, Baitullah, Ka'bah itu ada di dalam Alkitab karena menggunakan terjemahan-terjemahan Melayu, di mana keterbatasan SDM itu akhirnya menggunakan orang Islam untuk membantu penerjemahan dalam bahasa Melayu tersebut, sehingga terjadi kalau saya bilang itu kerancuan ya. Karena apa? Kita bisa pahami ya, itu terjadi 100-200 tahun silam, keterbatasan bahasa, keterbatasan SDM, dan bahasa itu ternyata berkembang, tidak stagnan. Jadi ya, kalau dihitung-hitung dari tahap awal penerjemahan
Jadi sebenarnya Alkitab TB ini ya lebih dari 70 tahun, bukan hanya 50 tahun 1974 kemudian 2023 kemarin, tidak ya teman-teman. Jadi dalam lintasan sepanjang itu, terjemahan yang disebut terjemahan baru pun berubah menjadi terjemahan lama. Kata-kata usang, contoh ya, banyak kata-kata usang itu yang sudah diperbarui. Makanya teman-teman akan mengerti ya. Bukan revisi itu lantas makna, esensi atau pesan tentang kebenaran firman itu berubah, tidak. Tetapi kedalaman makna kata atau diksi berbagai negara itu yang berubah ya. Itu bahasa itu berkembang karena dia adalah budaya. Contoh di dalam 1 Raja-Raja pasal 7 ayat 2 terjemahan lama ya, itu menggunakan kata ganja, ganja ya, seperti itu. Nah, tetapi dulu disebut galah rangsang. Macam-macam ada di kisah para rasul 26 ayat 41. Jadi hal-hal yang sulit dipahami, dimengerti. Anak-anak sekarang nggak ngerti. Saya bahkan pernah tanya anak sekarang, kamu tahu nggak istilah rinai? Oh, nggak tahu. Apa itu rinai? Kompor katanya. Rinai itu gerimis yang halus itu loh teman-teman. Yang kalau gerimisnya itu saking halusnya tahu-tahu bulu mata kita basah aja. Nah, itu rinai ya. Ada rinai, ada gerimis, ada hujan. Bayangkan, jadi kata-kata seperti itu mereka tidak mengerti ya. Atau misalnya halimun. Apa itu halimun? Wah, itu awan tipis yang mulai turun di pegunungan. Banyak ya. Jadi hal-hal seperti itu memang tidak diketahui oleh anak-anak sekarang. Tetapi itulah perkembangan bahasa ya. Jadi kita bersyukur. Maka kita bersyukur ketika bahasa-bahasa ini ditinjau, diperbaharui berdasarkan makna teks Ibrani, Aram, dan Yunani yang menjadi akarnya. Jadi tidak lagi kita pakai Melayu-Melayu yang gak jelas itu. Jadi kalau hari ini teman-teman, kenapa masih ada gereja Isa Al-Masih? Ya karena kalau berbicara tentang gedung atau situs budaya itu tidak bisa sembarangan rombak ganti. Ada jemaat yang harus dipikirkan. Ada beberapa surat menyurat yang harus dirombak. Nah itu makanya kata-kata Isa Al-Masih itu kenapa tetap ada di dalam beberapa gereja. Karena memang itu ada beberapa kesulitan yang tidak mudah merubah nama gedung. Apalagi kalau itu sudah menjadi situs budaya. Lalu kenapa harus menggunakan kata-kata Isa ya waktu itu? Ya kembali kepada Alkitab di mana kala itu ada terjemahan bahasa Melayu. Dan ada satu masa, kalau saya nggak tak salah tahun 1952, boleh dikoreksi teman-teman, ada kebijakan pemerintah di bawah pemerintahan Presiden Soekarno ya, tidak boleh ada nama-nama berbau etnis Tionghoa, nggak boleh. Padahal kalau kita teman-teman selidiki lagi, telusuri sejarah, gereja-gereja yang namanya Isa Al-Masih itu rata-rata adalah gereja-gereja Tionghoa. Nah karena mereka itu harus segera mengganti nama-nama yang berbau Tionghoa ke dalam nama yang lazim di Indonesia, maka yang diambil itu rata-rata Isa, gereja Isa, gereja Isa, gereja Isa. Isa adalah salah satu bahasa yang dimasukkan karena waktu itu penerjemahan dalam bahasa Melayu. Ya bahkan kita menggunakan SDM-nya dari Muslim. It's okay. Jadi ini sejarah. Sejarah itu tidak bisa dirubah. Tetapi sejarah itu ya bisa menjadi bahan acuan. Kenapa begini dan kenapa begitu. Nah, jangankan nama tempat-tempat ibadah, tempat-tempat sekolah pun yang berbau etnis Tionghoa kala itu namanya segera berubah. Nama-nama manusia masyarakat di Indonesia yang sudah WNI tetapi dia masih keturunan pun, itu namanya langsung berubah jadi nama Indonesia semua. Itu bukan karena kemauan, tetapi karena peraturan pemerintah kala itu mendesak. Jadi kita tuh pentingnya belajar sejarah. Ini kenapa? Dasarnya apa? Tujuannya apa? Penyebab apa? Terus sampai sekarang bagaimana? Karena itu bersyukur dengan dunia apologet saat ini sejak tahun 2020, lebih mundur lagi 2000 berapa ya, 2015-an, 2010-an bahkan mungkin ya, apologet senior yang sudah turun ke lapangan, yang terus berjibaku untuk semua diluruskan sampai kepada menekan kepada pemerintah untuk segera menghentikan penggunaan Isa di dalam kalender. Itu adalah salah satu karya nyata, bukti nyata bahwa kita itu sebenarnya tidak juga mau disetir oleh sejarah yang salah. Ya itu salah. Ya, karena memang Isa yang di dalam Al-Quran itu bukan Yesus Kristus yang ada di dalam Alkitab. Maka kerancuan, kegaduhan ini harus diselesaikan. Siapa yang bisa menyelesaikan? Otomatis pemerintah. Bagaimana pemerintah? Harus ada yang menekan, harus ada yang membuktikan. Siapa yang menekan, siapa yang membuktikan? Bersyukur untuk dunia apologet yang kelihatannya sepertinya tidak memiliki dampak, tapi pengaruhnya cukup besar, terutama bagi kekristenan saat ini. Maka kita bersyukur teman-teman, September 2023 pemerintah akhirnya mengumumkan, mencanangkan dan menggongkan
bahwa sejak itu kalender Indonesia tidak boleh lagi menggunakan kenaikan Isa Al-Masih, kebangkitan Isa Al-Masih, tidak ada. Semuanya Yesus Kristus, kebangkitan Yesus Kristus, kematian Yesus Kristus. Nah, ini keren ya. Jadi lebih eksklusif, lebih spesifik, tidak ada lagi kebingungan, tidak ada lagi keraguan. Jadi kalau teman-teman hari ini pun masih mengacu kepada Yesus adalah Isa, tolong diperhatikan lagi. Isa yang mana nih? Kalau Isa yang ada di dalam Al-Quran, sorry to say, jangan bodohi dirimu, jangan bodohi orang-orang di sekitarmu. Itu tidak sama, itu bukan lagi. Ya, di dalam Roma pasal 13 itu jelas dikatakan, pemerintah itu berasal dari Allah. Jadi belajar patuh, tunduklah kepada pemerintah. Ketika pemerintah sudah membuat batasan, no, Yesus Kristus is Yesus Kristus. Isa Al-Masih yang dimaksud adalah Isa alaihissalam, itu adalah Isa alaihissalam saja. Ini berbeda, tidak boleh lagi digunakan. Belajar tunduk patuh kepada putusan pemerintah. Demikian teman-teman muslim pun harusnya tunduk patuh kepada putusan pemerintah. Karena apa? Bukankah di sana juga diperkatakan tunduk dan patuhlah kepada siapa? Allahmu, Rasul Nabinya, terus siapa? Para pemimpin. Siapa para pemimpin di sini selain pemerintah itu sendiri? Makanya jangan lagi blunder, jangan lagi rancu, jangan lagi disama-samakan, jangan lagi melakukan penginjilan dengan mengatakan sama sajanya itu. Nggak bisa, nggak sama. Ya, nggak sama. Sejarah membuktikan nggak sama. Iman nggak sama, aplikasi nggak sama, pengajaran nggak sama, hukum-hukum nggak sama, aplikasi nggak sama. Semuanya nggak sama. Karena tidak sama, maka pemerintah sekali lagi sebagai perwakilan Allah di muka bumi, pemerintah Republik Indonesia akhirnya memutuskan untuk tidak boleh lagi dalam kalender itu penggunaan kata Isa. Mau Isa Al-Masih kek, mau Isa AS kek, apapun itu tidak boleh. Kita bersyukur ya teman-teman ya. Nah, itu yang saya mau sampaikan, kenapa bisa ada gereja Isa Al-Masih, kenapa ada kata-kata Isa, Ka'bah, Baitullah. Ya, saya pernah membagikan Alkitab tahun 2000 berapa ya? Tahun 2011, 2011, berarti lama banget tuh. Bukan 2011 teman-teman, 1910 bahkan. Itu saya bagi ke 25 Apologet Indonesia waktu itu untuk mereka belajar bagaimana Alkitab merah itu yang masih menggunakan kata-kata Melayu. Di sana tidak ada Zabur ya. Di sana tidak ada Mazmur, teman-teman. Adanya Zabur, adanya Injil ya, seperti itu. Jadi masih kalimat-kalimat Melayu. Itu saya bagikan supaya kita semua itu belajar bersama-sama. Basicnya ada, dasarnya ada. Ya, ini penting teman-teman ya. Oke. Ya, saya menghimbau teman-teman itu pergi ke Lembaga Alkitab Indonesia yang museumnya ada di Salemba, di Jakarta Pusat ya. Pergi saja. Itu kalau hari Jumat sama Sabtu itu banyak teman-teman muslim justru yang pengen tahu Alkitab. Mereka pergi ke museum. Di sana ada toko buku kalau mau belanja, ada perpustakaan juga kalau mau baca, cari tahu teman-temannya. Pentingnya kita itu belajar. Nah, seperti itu. Kalau pabriknya ada di Bogor, pergi teman-teman ke pabriknya sana, juga keren ya. Jadi liburannya itu liburan yang berkualitas, ada manfaatnya, menambah keilmuan, menambah pengetahuan. Jadi kalau dituduh bisa mematahkan, bisa menjawab mana yang benar dan menyaksikan sendiri ya. Sekali lagi, toleransi tingkat dewa di negara Republik Indonesia teman-teman hanya bisa temui pertama, ini yang saya ketahui, yang pertama di pabrik Alkitab di Bogor, dan yang kedua di RMCI Kemayoran, tempat saya ibadah, atau GRI Pusat. Kenapa? Karena di atasnya itu gedung gereja tempat orang ibadah Kristen, di bawahnya mereka membuatkan musola, satu gedung, satu lantai atas bawah, seperti itu teman-teman. Keren kan? Biasanya mana mau orang gereja gabung, lingkungan juga nggak mau ya. Katedral dengan Istiqlal masih berseberangan, tapi tempat ini benar-benar satu lingkungan, satu gedung, satu kawasan, satu wilayah. Nah, ini keren sekali ya. Jadi kalau mau cari toleransi yang secara real, itu pergi ke dua tempat ini ya. Karena saya kemarin Speak Manusia tahun 2023 deng kalau nggak salah, itu diikuti oleh mahasiswa UIN dan saya ada wawancara mereka, dan mereka itu sangat-sangat surprise, sangat-sangat shock juga, sangat-sangat wow, ada gereja mau memfasilitasi orang atau tamu atau karyawan atau apapun itu dengan membuatkan musola di gedung di bagian yang sama, bagian bawah saja, sehingga mereka kalau mau ibadah itu tidak kesulitan. Wah, jadi sebenarnya siapa yang mempraktekkan? Barang siapa mempermudah perkara orang akan perkara yang dipermudah. Ya, kita ya orang Kristen itu. Karena apa? Karena hukum kasih itu jelas.
Ini penting teman-teman ya. Dua tempat ini perlu kalian kunjungi. Jadi kalau ada seminar-seminar, ya kalau ada acara-acara di RMCI, Reform Millennial Center Indonesia atau GRI Pusat di Kemayoran, datang. Jadi teman-teman bisa bikin vlog, mini vlog. Ah benar ternyata atas gereja bawah musola. Cari kemana lagi? Carinya cuma di situ ya teman-teman ya. Saya nggak tahu itu, tapi kayaknya baru diposting 1 hari yang lalu, bisa jadi benar-benar masih baru ya. Ternyata di Tanah Rencong atau di Aceh itu terjadi lagi penolakan pembuatan rumah ibadah. Dalam hal ini tentu saja gereja, teman-teman ya. Nah, kita selalu berpikir how could ya, bagaimana mungkin ini masih terus sering terjadi. Padahal kita tahu persis hari ini seluruh ya rakyat Indonesia itu berhak memilih ya apa keyakinan yang mau dipeluk, dianut, lalu juga berhak menjalankan ibadah. Nah tentu kalau dua hal ini berhak memilih, dilindungi oleh negara, lalu dia berhak menjalankan dan juga dilindungi negara, harusnya negara jangan lupa memfasilitasi dengan mempermudah atau memberikan izin terkait pembangunan rumah ibadah. Lalu kalau masyarakat yang menolak bagaimana? Loh, tentu pemerintah memiliki power dong. Pemerintah memiliki caranya sendiri dong. Nah, dalam hal ini ya kami tentu saja menghimbau untuk pemerintah Republik Indonesia untuk benar-benar mewujud nyatakan atau mengejawantahkan ya bagaimana kesatuan dan persatuan itu, baik Bhinneka Tunggal Ika kah atau ketuhanan yang Maha Esa kah, itu boleh terwujud nyata di bumi pertiwi ya. Karena apa? Karena sekali lagi tempat ibadah juga merupakan kebutuhan ya, kebutuhan yang sangat penting ya, bukan hanya sekedar kalau WC umum aja penting, apalagi tempat ibadah. Seperti itu ya teman-teman ya. Ya semoga saudara-saudaraku yang ada di Tanah Rencong, Serambi, Mekah sana, alias Aceh, daerah istimewa Aceh, yuk mari lebih terbuka. Kalau kamu memiliki satu iman, satu kepercayaan, atau satu Tuhan yang menurutmu itu terbaik dan terbenar, harusnya tidak perlu guncang, tidak perlu ketakutan. Kalau ada tempat ibadah, mau itu pura, mau itu kelenteng, mau itu gereja, ada di sekitarmu, tidak perlu takut, tidak perlu gencang. Kenapa harus takut? Kenapa harus goncang? Harusnya bersyukur. Indonesia tanpa kekristenan itu bukan Indonesia, teman-teman ya. Ya, semoga kalian itu mulai mengerti, sadar ya, bahwa ajaran itu menentukan kelakuan. Jadi kalau dikit-dikit kamu protes, dikit-dikit kamu komplain, dikit-dikit kamu nggak suka, dikit-dikit kamu demo, dikit-dikit kamu terus membuat keributan, dikit-dikit menghalangi orang, dikit-dikit mengganggu orang, aduh, orang akan pikir, oh alah, ternyata ajarannya menentukan kelakuannya. Kenapa suka sekali keributan ya? Padahal kalau kalian coba pergi kamu ke NTT, pergi kamu ke Manado, pergi kamu ke daerah-daerah yang mayoritas Kristen atau ke Bali misalnya yang mayoritas Hindu, apakah kamu di situ dipersulit? Apakah kamu di situ dihambat atau tidak? Ayolah ya, kemon ya. Semoga ini menjadi satu pembelajaran bagi kita semua. Siapapun kalau memiliki Allah yang benar, Tuhan yang benar, nggak perlu goncang, nggak perlu takut. Mau apapun itu ya. Ya toh, bukankah Tuhanmu katanya berkuasa? Ayo. Oke teman-teman ya, ini sedikit aja dari saya. Teman-teman, apakah ada pertanyaan ya? Sebelum saya tutup, karena sebenarnya ini tidak bisa terima tamu, hanya untuk mengikuti SOP-nya saja ya, bahwa harus live dulu hari 1, hari 2, hari 3 baru nanti bisa buka ruangan, buka komal, terima tamu. Silakan teman-teman. Thank you yang sudah ada di ruangan saya tadi 22 orang, sekarang 18 orang. Terima kasih ya, sehat-sehat, baik-baik ya. Tetap doakan saya, dukung saya dalam doa. Yang mau dukung dalam dana, puji Tuhan, yang tidak pun tidak masalah. Tapi ingat ya, tugas dan kewajiban kita bersama-sama untuk melakukan pekerjaan Tuhan di lapangan. Kalau kamu tidak bantu saya, paling tidak kamu bantu gerejamu. Kalau kamu tidak mau bantu saya, tidak mau bantu gerejamu, bantu tetanggamu. Kalau kamu tidak mau bantu saya, tidak mau bantu gereja, tidak mau bantu tetanggamu, terus siapa yang mau kamu bantu? Keluargamu. Lalu kalau tidak semua yang kamu bantu, tidak gereja, tidak tetangga, tidak saya, tidak keluarga, bagaimana cara kamu memenuhi hukum Kristus? Sedangkan di dalam Galatia pasal 6 ayat 2 itu tertulis dengan jelas, bertolong-tolonganlah kamu dalam menanggung bebanmu. Apa beban? Pekalah kepada lingkunganmu, kepada pekerjaan Tuhan. Apa yang menjadi beban bersama? Bertolong-tolonganlah kamu dalam menanggung bebanmu. Dengan demikian engkau memenuhi hukum Kristus. Tidak bisa menjilat Halina.
Ya, kamu cukup berbagian dalam pengadaan Alkitab. Alkitab yang dari uangmu itu dikirimkan kepada satu orang yang belum percaya kepada Kristus. Ia menjadi percaya, lalu kemudian keluarganya pun menjadi percaya. Lalu dia menjadi terang, menjadi garam di lingkungan dia. Tuhan tidak melupakan apa yang kamu kerjakan, ya. Karena apa? Karena dengan demikian engkau telah memenuhi hukum Kristus. Besar kecil itu berharga, teman-teman, ya. Jangan lupa doakan juga, saya sedang ada misi yang cukup besar, melihat visi ke depan untuk boleh mendirikan rumah singgah bagi murtadin, ya. Kenapa? Karena banyak murtadin, orang yang dari Islam terutama, ketika ia masuk menjadi Kristen atau Katolik, ia mengalami banyak penganiayaan, penderitaan, penolakan, ancaman dan sebagainya. Bahkan mereka harus diusir dari tempatnya, terjadi pemukulan dan lain-lain. Wah, ini sangat menyedihkan, ya. Ayo tergerak. Kita sama-sama bergerak, doakan sama-sama. Tuhan kirim waktu yang tepat, orang yang tepat, ya, uang yang cukup untuk ini boleh terus menjadi berkat bagi Indonesia, untuk kemudian kalau saya pergi selama-lamanya dari muka bumi, teman-teman bisa lanjutkan. Bahkan ini bisa menjadi Murtadin Center Indonesia, di mana di sana mereka boleh belajar, mau belajar berapologet, mau belajar penginjilan, sambil mereka diserahkan kepada gereja masing-masing untuk bisa katekisasi. Wah, ini adalah satu misi dan visi yang besar, teman-teman, ya. Berangkat dari mana, Mak Lina? Berangkat dari UUD 1945. Perhatikan, semoga pemerintah mendengarkan. Saya sudah berjuang sampai ke rumah Pak Jokowi, sampai ke gedung beliau, dan menitipkan permohonan saya untuk Pak Gibran. Semoga ini didengarkan. Kenapa? Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1 itu, negara menjamin kebebasan setiap masyarakat itu untuk memilih dan memeluk agamanya. Jadi kalau ada orang lock out menjadi Kristen atau menjadi Katolik, aibnya di mana? Salahnya di mana? Berdosanya di mana? Bukankah negara menjamin siapapun kebebasannya untuk memeluk agama? Jadi you mau lock out atau you mau lock in, itu adalah hak asasi yang dilindungi oleh negara. Lalu kenapa mereka menjadi seperti seolah-olah buronan, seolah-olah aib, seolah-olah pesakitan, seolah-olah penjahat? Ayo dong, ayo kita yang Kristen, ayo kita yang memang anak-anak Tuhan peduli dengan kebutuhan mereka. Karena saya ingat betul dulu pun saya tidak berdaya, tapi syukur kepada Allah, saya itu dipelihara, saya dilindungi, saya dimampukan, dan saya dijadikan sebagaimana saya ada saat ini. Nah, itu tidak semua orang, teman-teman, ya. Lalu yang pasal kedua itu jelas, negara juga menjamin kebebasan setiap orang yang sudah beragama ini menjalankan ibadahnya. Nah, salah satu ibadah sebagai orang yang mengaku diri Kristen atau identitas saya sebagai pengikut Kristus, as a Christian, saya harus memberitakan Injil. Karena apa? Karena itu adalah perintah. Itu wasiat, itu amanat, ya, yang sangat agung. Jadi kalau itu sebuah perintah dari Tuhan saya, yaitu Yesus Kristus, maka saya harus memberitakan Injil. Ini adalah salah satu yang dilindungi oleh pemerintah ketika saya menjalankan ibadah saya memberitakan Injil. Karena agama Kristen itu agama yang dakwah, agama yang syiar, agama yang memberitakan, ya, teman-teman, ya. Jadi itu pun dilindungi, maka nggak ada keraguan, nggak ada ketakutan untuk menyampaikan itu secara terang-terangan, ya, di publik seperti ini, baik sosial media maupun di lapangan. Nah, dua dasar pijakan konstitusi ini harusnya membuat kita orang Kristen sedikit lebih peduli bagaimana mereka, karena pada faktanya mereka memang tetap akan dan masih mengalami intimidasi. Ayo dong, kita kembali kepada Galatia pasal 6 ayat 2 tadi. Bertolong-tolonganlah kamu dalam menanggung bebanmu, dengan demikian engkau memenuhi hukum Kristus. Nah, ini penting, ya, teman-teman, ya. Nah, saya cuma mau sampaikan itu. Selebihnya kembali kepada teman-teman. Ingat, prinsip dalam memberi harus ada kasih, damai sejahtera, dan sukacita. Bukan karena paksaan, tekanan, atau belas kasihan. Jangan, nanti kalau kamu, aduh, belas kasihan tuh Mak Lina tuh. Nggak gitu konsepnya, teman-teman, ya. Kasihan itu lebih condong kepada nanti kesombongan diri. Wah, itu kan gara-gara aku tuh. Nggak boleh gitu. Kita nggak butuh seperti itu. Ada kerendahan hati, karena kita tahu apa yang Tuhan berikan kepada kita, itu sumbernya juga dari Dia. Nah, alangkah baiknya jikalau kita diberi kesempatan untuk berbagian dalam pekerjaan Tuhan di lapangan, ya. Kita mengambil sedikit apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita untuk dikembalikan bagi kemuliaan Tuhan melalui pembagian Alkitab bagi teman-teman murtadin di lapangan, dan proses pembuatan rumah singgah bagi murtadin Indonesia.
mualaf center ya. Kita sih bukan berarti jealous atau apa, cuman kita harus juga mulai memikirkan nih mereka yang diusir-usir ini mau kemana ya. Ya apalagi kalau mereka anak-anak muda yang produktif, tetapi mereka masih studi, masih sekolah, masih kuliah, masih bergantung, itu mau dijadikan apa? Kalau kita pergi ke lapangan, pergi ke kolong jembatan, kalau gepeng itu 10, rata-ratanya bukan Kristen, masa kan kita mau membiarkan saudara kita menjadi gepeng? Jangan hanya karena imannya. Yuk, Galatia pasal 6 ayat 2 ya. Bertolong-tolonglah kamu dalam menanggung bebanmu, dengan demikian engkau memenuhi hukum Kristus. Saya Lina Wijaya undur pamit ya teman-teman. Terima kasih untuk kebersamaan walaupun hanya sesaat. Saya tidak live-kan di YouTube. Nanti saya coba sharekan di YouTube melalui rekaman saja ya. Seperti biasa sebagai orang Kristen, saya akan mewakili teman-teman untuk mengucapkan kalimat syahadat kita. Kalimat syahadat kita sebuah kalimat pengakuan, yaitu percaya. Jadi bukan kalimat dusta di mana kita tidak melihat tetapi mengatakan bersaksi, tidak. Karena kita tahu bapa segala dusta itu adalah iblis. Ya, saya akan melakukan syahadat iman Kristen. Thank you teman-teman untuk kebersamaannya dengan saya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin teman-teman. Thank you ya. Sudah terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom semuanya.